Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komen dari saya kali ini membacakan satu berita terkait dengan kabar baik yang disampaikan Bapak Prabowo terhadap produksi beras terutama dan juga jagung. Nah, nanti saya tambahkan dengan grafik atau informasi dari BPS untuk memastikan berita yang ditulis ini atau yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu cukup presisi ya. Berita tersebut adalah dari CNBC Indonesia yang ditulis tanggal 2 Mei 2025 sore ya jam 17.15. Judulnya menarik ini. Prabowo ungkap kabar baik yang malah bikin Menteri Pertanian bingung ya. Jadi itu judulnya. Nah, kalau kita lihat ada gambar Presiden Prabowo di berita tersebut, tangkapan layar pada acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Nah, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan produksi beras hingga jagung dalam negeri melimpah hingga RI tak usah lagi mengimpor. Hal ini diungkapkan Prabowo saat menghadiri Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 yang diselenggarakan di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jumat 2 Mei 2025. Bertahun-tahun kita impor beras, kita selalu impor jagung. Alhamdulillah tahun ini produksi beras dan jagung melimpah. Bahkan Menteri Pertanian datang ke saya, Pak kita bingung, gak ada gudangnya, kata Presiden ini, kata Pak Prabowo. Nah, selanjutnya diberitakan oleh CNBC, untuk itu lanjut Prabowo, pemerintah membangun gudang improvisasi. Nah, ini menarik ini, gudang improvisasi. Tapi ternyata itu memang kutipan dari pidato Pak Presiden. Nah, pemerintah membangun gudang improvisasi di beberapa daerah sembari menunggu pembangunan gedung yang dibutuhkan. Nah, dikutip secara langsung kata-kata Presiden, kita akan bangun 25.000 gudang improvisasi yang akan dibuat dari bahan-bahan yang lumayan bisa bertahan 5-10 tahun. Sembari nanti kita akan bangun di tiap desa, kata Prabowo. Selain itu, menurut Prabowo, pemerintah juga akan membangun gudang yang menjadi bagian dari program koperasi Merah Putih. Ya, ini tepatnya ini program koperasi desa Merah Putih di 80.000 desa. Jadi gudang ini dihubungkan dengan Kopdes nih. Tak hanya gudang, nantinya fasilitas koperasi itu juga akan memiliki kamar pendingin untuk menyimpan hasil pertanian yang mudah rusak. Tiap desa nanti akan punya kamar pendingin, cold storage. Panen nanti buah dan sayur akan bisa disimpan, tidak akan busuk, tidak akan rusak. Tiap koperasi desa akan memiliki truk sehingga begitu panen bisa dikirim ke Bulog, ke pasar. Sebelumnya dalam acara Gerakan Indonesia Menanam Gerina di Banyuasin, Sumatera Selatan ini waktu sebelumnya dari berita ini tadi ya 2 minggu kelihatannya, Rabu 23 April 2025, Prabowo meminta kepada BUMN, TNI, Polri untuk membangun gudang improvisasi untuk hasil pangan petani. Jangka menengah, saya telah meminta semua unsur BUMN, TNI, Polri untuk turun tangan dan saya akan siapkan biaya khusus untuk bangun gudang-gudang improvisasi, gudang-gudang sementara, kata Prabowo. Menurut dia, biaya pembangunan gudang itu tidak akan terlalu mahal, yang nantinya akan menggunakan lahan-lahan milik TNI, Polri, dan pemerintah yang ada. Jadi ini kembali kejutan lain ya dari sekian banyak kejutan kebijakan yang dilansir, diutarakan oleh pemerintahan Prabowo. Sebagiannya memang sudah sejak kampanye, sebagiannya lagi ini adalah ya tadi saja namanya gudang improvisasi ya. Tetapi memang terkait dengan memang dari awal pemerintahan Prabowo menginginkan swasembada pangan, artinya produksi pertanian yang melimpah, kurang lebih begitu. Nah, ini dia dapat informasi dari Menteri Pertanian, produksi padi, beras berarti juga sebagai turunannya, dengan jagung tuh melimpah ruah sehingga kurang gudang. Direspon oleh Presiden Prabowo untuk memerintahkan agar dibangun gudang-gudang improvisasi. Tidak hanya Menteri Pertanian ini, tetapi sudah disebutkan unsur BUMN, TNI, dan Polri. Nampaknya memang cara-cara Presiden Prabowo
sering begitu ya. Dalam berbagai programnya ada BUMN-nya, ada TNI-nya, ada Polri-nya. Nah, saya tidak mengkomentari apakah ini tepat atau tidak ya, karena memang mau tidak melimpah pun sebenarnya gudang itu jika dipergunakan dengan baik ya tetap berguna ya. Apalagi tadi ada gudang, ada cold storage-nya. Yang saya ingin sajikan adalah bagaimana sih kok bisa sampai semelimpah itu sehingga kekurangan gudang. Nah, itu kalau kita lihat BPS baru saja melansir data produksi padi ya. Otomatis kalau dari padi ini kan juga turunannya beras. Nah, itu saya ambilkan contoh slide-nya saja, slide paparan dari BPS. Memang betul tuh kalau dilihat itu yang garis kuning itu adalah garis tahun 2025 Januari sampai Maret ya. Yang sudah terjadi. Lalu April, Mei, Juni itu adalah angka proyeksi. Nah, menariknya ya selama 3 bulan ini memang luar biasa ya peningkatannya dibandingkan tahun 2024. Gitu loh. Dibandingkan 2024 yang di garis hijau. Jadi meningkatnya luar biasa itu baik bulanan maupun selama 3 bulan. Tapi mungkin kalau kita melihat gambar sepintas itu bandingkan dengan yang abu-abu. Abu-abu itu 2023, kan berimpit itu. Bahkan kalau dijumlahkan 3 bulan itu, sebenarnya produksi 2023 itu ya lebih banyak ya. Jadi ini penting nih menurut saya. Jadi dibandingkan tahun lalu, tahun ini 2025 ini selama 3 bulan, menurut data BPS, itu produksinya jauh memang lebih tinggi. Tetapi kalau dibandingkan 2023 itu setara, bahkan sedikit lebih rendah dari 2023 berdasarkan gambar itu. Nah, jadi kita sudah pernah mengalami berarti 2023 toh. Ya, apa tahun 2023 yang lalu itu kekurangan gudang segitunya? Ya, tidak tahu, mungkin karena sekarang pemerintah ingin semua masuk bulog atau masuk ke persediaan pemerintah, itu soal lain ya. Tapi intinya gudang-gudang di tahun 2023 kan juga berarti sudah cukup tuh waktu itu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, dari gambar itu ada proyeksi 3 bulan ke depan. Dari data BPS ini ada kaitannya dengan Kementerian Pertanian juga ya. Itu kalau dilihat gambar pada tahun 2025 ini di 3 bulan ke depan itu turun ya. Sebenarnya wajar karena musim panennya kan Februari, Maret, April masih panen, tapi Mei, Juni itu bukan panen, turun itu angkanya. Jadi gudang ini mungkin untuk mengantisipasi di tahun-tahun mendatang. Tapi kalau melihat yang sudah berjalan ditambah 3 bulan ke depan, kelihatannya produksi 2025 dengan 2024 itu meningkatnya tidak simsalabim ya, artinya ya hanya berapa persen. Bahkan mungkin nanti kita mau tahu dengan 2023 sama nggak? Lebih bagus ini kan pemerintah tentu punya kajian ya, bagaimana kalau dengan tahun-tahun sebelumnya. Intinya saya tidak begitu melihat bahwa kebutuhan untuk gudang itu mendesak dalam bulan-bulan mendatang. Kalau dalam jangka menengah ya itu beras. Bagaimana dengan jagung tadi yang juga dikatakan melimpah? Ini menarik ya. Karena informasi dari BPS itu Januari Februari kita memang lebih banyak dari Januari Februari 2024. Tumbuhnya bisa 2 kali lipat, tetapi bulan Maret itu turun. Ya, dibandingkan Maret. Dan selama 3 bulan itu justru gimana ya ini informasinya? Jadi selama 3 bulan ini tidak terjadi peningkatan luar biasa dalam hal jagung. Itu ada gambarnya ya. Ya, khusus Maret memang jauh. Tapi kalau dijumlahkan 3 bulan hanya setara itu. Nah, kemudian di bulan April, Mei, Juni menurut grafik ini dan ada ramalan yang juga nanti akan sampai ke akhir tahun ya. Tapi di sini ini turun. Sama dengan logika tadi. Jadi saya kira Menteri Pertanian harus memberikan informasi yang lebih presisi kepada Presiden. Tentu kita setuju kalau memang ada sumber daya membuat gudang, karena mungkin dalam jangka menengah dan panjang itu bisa juga menjadi sesuatu yang menguntungkan petani, tidak buru-buru jual. Tetapi kalau dari sisi kebutuhan gudang sebanyak itu, kalau dari data produksi ini saya kok kurang melihat. Mudah-mudahan keputusan pemerintah, kebijakan pemerintah makin berdasar informasi yang presisi dari pemerintah sendiri, tapi presisi. Kemudian juga kebijakannya tidak sekedar responsif, tapi memiliki rencana jangka menengah panjang yang
dalam konteks pertanian ini akan makin menguntungkan petani kebanyakan dan juga mudah-mudahan bisa membuat perekonomian Indonesia lebih mengandalkan pertanian secara lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya.